Udah. Dah. Baiklah, hai guys, welcome to my channel. Terima kasih ya buat kamu yang udah nge-like, subscribe, and comment karena itu gratis. Jadi nggak bosan-bosan aku kasih tahu untuk selalu pantengin, nontonin, subscribe. Kali ini aku kedatangan tamu tag video kedua kalinya. Ini semua salah. Iyalah, kita harus nge-rewind karena handphoneku rusak. Video dia yang belum sempat teredit, video another my narasumber itu juga nggak bisa diselamatkan. So enaknya kakak ini sangat kooperatif, mau men-tag ulang video bareng aku lagi. Makasih loh kakak. Iya, sama-sama kakaknya. Iya, kakak boleh kenalin dulu namanya siapa walaupun berulang kali. Berulang kali masih ya. tua. Hai semuanya, subscribernya Kak Vicky. Kenalin aku Valdo. Umur nggak usah kasih tau lah ya. Enggak, jangan. Kita Udah tua soalnya. Yes. Pokoknya aku temennya Kak Vicky, kita satu kantor. Dan hari ini kita mau sharing-sharing sedikit tentang experience-nya Valdo. Perkenalan aku dengan Valdo. Oh iya. I know him since we are working mate. Betul. 2,5 tahun lalu aku kenal Valdo itu karena satu tempat kerja. And then ya seperti pekerjaanku tugas stalking Instagram orang. Aku cek Instagram dia, and then dia tahu kemana guys. Nanti aku screenshot ya. Dia pergi ke Jepang naik kapal pesiar. Selama berapa lama kak? 3 bulan in total. 3 bulan and totally free, gratis, tidak dipungut biaya. Kamu nggak ngeluarin duit, cuman hanya mau beli jajan oleh-oleh aja buat orang tua. And then itulah topik yang akan kita bahas di hari ini Kak Valdo. Oke, namanya programnya apa kak? Programnya itu namanya program SEAP. SEAP itu Ship for Southeast Asian Youth Program. Yang artinya pertukaran pemuda antar negara Jepang dan Asia. Oke. Gitu. Jadi itu sebenarnya program ini program pemerintah dari Kemenpora. Iya. Nah, jadi setiap provinsi itu ada perwakilan 1 orang setiap tahunnya. Setiap orang diwajibkan untuk mempunyai perwakilan dari setiap provinsi diutus ke Jakarta. Sebagai provinsi. Yes. Dari provinsi barulah itu yang akan mengikuti program yang namanya SIP ini. Iya. SEAP ini ya. Betul. Oke, SEAP internasional ya. Oke. Kakak itu awal kenapa terpilih sebagai perwakilan Kepulauan Riau? Valdo, waktu itu umur berapa kak? Waktu itu masih umur 20-an lah. Oke, boleh apa nih number dulu? Valdo, 25 tahun, Indonesia. Wah, itu Miss Universe Kepulauan Riau. Nah, jadi proses pertama kali kakak dari Batam, kan Kepulauan Riau itu ada Tanjung Pinang, ada Batam, dan ada Natuna, ada pulau-pulau yang lain. Betul. Kenapa akhirnya kakak terpilih di tahun kakak dan akhirnya you are represent Riau Island? Oke, jadi sebelum aku jawab itu, Batam itu sebenarnya kota, jadi provinsinya itu Kepulauan Riau. Nah, biasanya di provinsi Kepulauan Riau itu seleksinya ada 2 tempat, Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi sama Batam. Nah, waktu itu jadi awal cerita aku berangkat di 2013 di program. Nah, 2011 itu aku punya temen. Jadi dulu sebelumnya kerja di tempat yang lama. Baru masuk berbarengan sama kayak kita baru masuk ini kan kebarengan bareng nih. Iya, betul. Nah, aku ketemu juga yang barengan baru masuk, ternyata dia baru pulang baru program. selesai program tersebut. Kita ngobrol-ngobrol, aku baru kelar loh. Iya, aku baru habis jalan-jalan. Oh iya, jalan-jalan kemana? Ke Jepang, ke negara ASEAN gitu kan. Iya, enak banget. Berapa budget? Enggak kok, gratis dibayar pemerintah. Ih, kok bisa gitu kan? Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan gratis kan? Bisa ikut aja nanti tahun depan katanya kan. Tapi waktu itu aku mikir, Jepang sama Asia gampang lah gitu loh. Gitu. Maksudnya kalau Eropa masih mau aku untuk ada effort. Oh ya udah deh aku coba gitu.
Jadi waktu tahun depannya aku nggak ikut. Itu di 2011 kejadiannya. 2012 nggak ikut. Nah di 2013 temanku masih insist untuk aku ikut. Ayolah gitu. Akhirnya ya udahlah ya, nothing tulus, karena gini, waktu itu aku mikirnya ya udah, kan toh juga diseleksi gitu loh. Kalau nggak lulus ya sudah, kalau lulus ya alhamdulillah. Akhirnya pas nyoba lulus. Tahap pertama kan di Batam tuh. Dari Batam habis itu Tanjung Pinang kan juga ada seleksi. Nah, yang dari Tanjung Pinang sama Batam itu yang lulus dikumpulkan di Tanjung Pinang. Oh, dikumpulkan jadi satu. Jadi di Tanjung Pinang, aku setelah dari Batam ke Tanjung Pinang lah. Nah, itu seleksi lagi. Akhirnya terpilihlah beberapa orang. Karena program dari Kemenpora itu nggak cuma satu sebenarnya, ada banyak. Ada yang ke Cina, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura, ada yang ke Australia, ada ke Kanada, ada ke India, ke Jepang yang programku, sama Korea. Wow, jadi 8 kandidat dari Kepulauan Riau dan diutus ke masing-masing negara. Betul. Wow. Nah, tapi bedanya program Jepang ini adalah kita programnya bukan pertukaran antar negara. Jadi dia lebih ke delegasi Indonesia. Kenapa? Karena nanti ada 11 negara Asia plus Jepang itu akan berada dalam satu kapal. Dan kita akan keliling ASEAN sih lebih tepatnya, bukan Asia. Kalau Asia kan terlalu luas. Oke. Intermezzo. Oke, baik. Sampai mana tadi? Sampai ASEAN. Jadi dia perginya ASEAN. Kalau program lain kan itu dia kayak ke Kanada. Jadi dia 3 bulan di Kanada, 3 bulan habis itu balik lagi ke Indonesia. Nah, programnya beda-beda tujuannya sebenarnya. Nah, kalau Jepang itu programnya lebih ke discussion. Jadi forum discussion gitu ya? Yes, forum discussion, pertunjukan seni budaya juga. Gitu. I see. Jadi kita di Jepang itu nggak cuma sekedar jalan-jalan. Jadi jalan-jalan tuh hanyalah bonus. Tapi tetap di sana disuruh menampilkan sesuatu represent Indonesia ke ASEAN. Betul. Plus Jepang. Oke, Kak. Setelah Kakak di Jakarta, Kakak akan mengharumkan nama Indonesia di mata ASEAN dan Jepang. Kakak itu dibekali apa di sana? Jadi setelah selesai seleksi kan terpilih nih. Jadi sebelum diberangkatkan ke Jakarta, itu kita ada namanya pre-training juga di Batam. Jadi nanti kakak-kakak alumni yang sudah sebelumnya berangkat, itu kan udah tahu nih programnya seperti apa. Jadi kita di training nih, suruh hafal lagu, suruh nari, suruh bikin paper. Jadi nanti kan ada beberapa discussion group. Nah, kita pilih salah satunya. Nanti habis itu kita bikin research paper, kita presentasi. Jadi banyak lah. Jadi kita di training sebelum pergi ke Jakarta. Terus pilih topik. Oke. Kebetulan aku waktu itu pilih topik food and nutrition. Jadi aku cari-carilah tentang informasi tentang food and nutrition ini seperti misalnya kekurangan pangan, kekurangan gizi, orang-orang yang kurang mampu kayak gitu. Jadi kakak mengangkat topik ini, advokasi kalau di Miss Universe ya. Mengangkat advokasi yang akan kakak berikan ke forum discussion yang ada di kapal itu nanti. Betul. Jadi kayak debate gitu nantinya. Lebih ke discussion sih. Kalau debate kan kita kayak menyanggah. Kalau discussion itu kayak ini loh, di Indonesia tuh keadaannya seperti ini. Di negara lain juga nanti mereka per negara itu akan share juga gitu loh. Tapi mereka juga bebas. Ternyata topiknya nanti di Indonesia sama let's say di Filipina sama, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena memang discussion itu tujuannya itu adalah tujuan setelah kita pulang program adalah menerapkan apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda untuk negara kita sebenarnya. Jadi nanti dari discussion, dari masalah-masalah yang ada nih di ASEAN dan Jepang, kira-kira sebagai pemuda apa sih yang kita bisa lakukan gitu. Gitu. Jadi nggak muluk-muluk dibiayai sama Kemenpora, bisa kamu pulang udah kamu kerja lagi. Nggak seperti itu ya. Jadi kamu harus ada tugas untuk mengabdi kepada masyarakat untuk melanjutkan program ini. Betul. Dengan program grup discussion yang kamu pilih. Betul. Oke, baik. Nah, selama berapa lama kakak dibekalin. Oke, jadi di Batam itu aku dibekalin pokoknya dari seleksi itu kan di bulan-bulan awal tahun, di bulan April, April Mei. Nah, nanti itu keluar namanya di bulan-bulan Juni. Nah, Juli, Agustus, September itu setiap hari tuh
Enggak setiap hari lah, setiap minggu. Juli September berarti kakak udah terbang ke Jakarta? Belum, itu di Batam dulu. Masih di Batam. Jadi setelah nama kita keluar terpilih, setiap minggu itu wajib ke sana. Wajib training. Oh, trainingnya di Tanjung Pinang. Di Batam. Oh, kadang di Batam, kadang di Tanjung Pinang. Oh, tergantung dari ini panitianya ya. Habis itu di bulan Oktober itu berangkat ke Jakarta. Itu sekitar sebulan sih, hampir lah, nggak nyampe. 1 bulan kakak di Jakarta. Di karantina. Di karantina, bener-bener karantina, bener-bener kayak Miss Universe. Putri Indonesia. Jadi di karantina, disitulah kita menyatukan, kan banyak berbagai provinsi, 34. Provinsi, dari Papua Barat ada, dari Kalimantan ada, banyak lah. Nah, jadi disitulah kita belajar untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Padahal kakak baru kenal ya? Baru kenal gitu. Oke. Disitulah kita juga belajar kesenian budaya mereka gitu, karena kan setiap provinsi beda-beda nih kebudayaannya. Iya, tradisionalnya beda-beda. Dari bahasa juga beda gitu loh. Nah, tapi disitulah kita dipersatukan gitu loh. Nah, karena nanti di program itu kita tidak akan sama Indonesia terus, kita akan digabungkan sama negara-negara lain. Jadi dipecah. Sampai kakak misalnya udah berangkat lewat kapal, dan lagi berhenti di Thailand gitu. Oke, kita akan mulai forum group discussion yang food nutrition berkumpul di station A. Gitu. Terus semua negara ASEAN plus Jepang isinya food nutrition. Iya. Oh, I see. Jadi kita segrup kontingen Indonesia itu pas lagi baris-baris aja sebenarnya, bareng-barengnya, bareng aja. Nah, tapi sisanya selesai pas di program udah kita masing-masing. People, different country, and different. Oh my goodness. Jadi kakak sekamar dengan berbeda negara. Iya. Di kapal aku sekamar sama orang Laos sama Filipina. Nah, setiap turun ke negara masing-masing itu juga nanti beda-beda homemade-nya. Oh, jadi kita singgah ke negara itu, terus kita stay dulu di rumah warga. Betul. Oh, itu beda lagi. Roommate-nya. Oh, I see. Nah, kita ke rumah warga itu kita dibiayai atau mereka memang pemerintah mensupport, jadi warga mau mensubsidi lah istilahnya, menginapkan di rumah. Sebenarnya pemerintah daerahnya sendiri yang mensupport. Nah, tapi tergantung apakah mereka yang kasih duit ke si orang tua angkat ini atau memang mereka willing secara manusiawi lah ya, untuk membantu gitu, untuk sama-sama memajukan program pemerintah. Betul. Gitu maksudnya. Oke. Jadi setelah kakak berangkat, ngapain aja kakak selama di sana selain group discussion, baris berbaris, terus apa aja? Kan tadi kakak bilang 3 bulan ya? Iya. Nah, 3 bulan di situ ngapain aja selama jalan? Itu jadi gini, selama jalan itu kita setiap harinya ada schedule. Ada schedule. Hari ini kalau misalnya kita turun kapal itu nanti kita ngumpulnya sama SG, Solidarity Group. Nah, kalau discussion group itu namanya DG. Nah, kalau di kapal itu lebih ke DG. Ke DG. Kalau di luar dari kapal SG. Berarti beda-beda grupnya. Beda. DG sama SG itu beda grupnya. Oke. Kontingen beda lagi. Kalau kontingen per negara. Indonesia kan. Kontingen pas kita lagi rame-rame gitu, pas lagi ada session tertentu, kontingen ngumpul lah, berarti kumpul lah kakak. Gitu. Jadi kalau memang setiap harinya tuh ada schedule, dan aku agak sedikit lupa sih. Pokoknya schedule-nya tuh padat. Dari bangun pagi, makan siang, makan malam itu ada aja schedule-nya. Wow. Berarti full board lah ya. Iya, tapi itu bukan sesuatu hal yang kayak bikin kita capek atau enggak, malah seneng gitu. Excited. Jadi nggak ada lelah-lelahnya selama 3 bulan kakak dalam kapal. Nggak ada. Wow, kapal pesiar, wah. Iya. Oke. Nama kapalnya Nippon Maru. Oh, Nippon Maru, baik. Nanti aku coba searching and then aku masukin ke sini ya. Kakak selain dari yang memorable, kan ASEAN, kemana aja berhentinya? Hampir semua? Setiap tahun beda-beda rutenya. Nah, kalau tahun aku tuh Jepang, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina. Oh, I see. Jepang, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina. Oh, berarti misalnya let's say di Singapura juga nginap di rumah warga. Iya. Wah, kakak nginap di apartemen HDB gitu dong. Iya, HDB emang. Oh my god. HDB. Yang sorry to say, rumah mereka itu lebih kecil dari rumah orang Indonesia. Singapura kan memang identik dengan apartemen kan, kecil-kecil rumah. Tapi HDB dia besar kok. Oh, mungkin yang level menengah ke atas kali ya. Wow. Oke. Dan yang memorable itu pas di
Jepang ya, obviously, karena pertama kali ke Jepang dan ke rumah warga yang ada di Jepang. Yes, gitu ya. Dan itu aku tidurnya di rumah-rumah kayak yang di Doraemon gitu, Kak. Jadi yang pakai sliding, dilipat pakai sliding door. Kasur dilipat dibentangkan gitu, pokoknya bener-bener kayak Doraemon. Rumahnya dingin. Wow. Karena kebetulan itu lagi musim apa di sana? Musim dingin. Wah, keren ya. Iya, sempat ngeliat Gunung Fuji juga. Dan itu ngeliat Gunung Fujinya dari kapal. Oh, I see. Jadi pas lihat Gunung Fuji semua disuruh keluar ke ini buat ngeliat pemandangan laut. Betul. Wow. Pokoknya seru lah. Itu yang memorable Jepang obviously. Kedua Vietnam. Kenapa Vietnam? Karena keluarga angkatku kebetulan baik banget. Dan yang di Vietnam. Iya, yang di Vietnam. Dan aku amazed sama Vietnam. Kenapa? Motornya banyak banget, Kak. Iya, betul. Dan itu beneran deh, aku seumur-umur motor keluarga mereka maksudnya? Enggak, motor di Vietnam itu. Iya, betul. Itu yang kayak lampu merah itu kayaknya nggak ada artinya, tapi nggak ada tabrakan, nggak ada kecelakaan. Iya, itu mereka pintar-pintar bawa motor. Yes, aku amazed gitu. Wow, aku sampai yang pas dibonceng gitu kan, aduh, matilah aku. Iya, kalau lihat video aku sebelumnya, temanku yang narasumberku bilang dia nggak akan mau ke Vietnam karena rata-rata mereka tuh helmnya nggak safety. Betul, helmnya cuma kayak batok kelapa gitu doang. Betul, helm kita zaman dulu banget sebelum terkenal SNI ya. Terus juga nggak pakai kaca. Betul. Terus juga bawa motornya kayaknya ugal-ugalan. Tapi sebenarnya mereka mungkin karena udah terbiasa kali ya. Iya, dari kecil kayak gitu. Kan. Dan memang nggak ada kecelakaan. Mungkin ada lah ya, cuman kecil gitu loh. Bentasenya. Dengan semrawutnya jalanan motor. Di Dan itu semua rata-rata motor. Iya, betul. Nah, selain di Vietnam mana lagi yang Filipina juga keluarga angkatku baik-baik. Itu yang aku nangis itu pas di Vietnam, Filipina, Jepang enggak. Jepang berarti mereka bisa bahasa Inggris. Kebetulan orang tua angkatku sedikit aja, anak-anaknya nggak bisa. Wow. Jadi kakak pakai bahasa apa di rumah sana? Ya ala kadarnya. Mau makan ya makan. Makan gitu. Karena pasti mereka akan nawarin gitu. Terus kakak makanan tradisional Jepang. Oh tapi God. Ya aku berangkat itu bener-bener kurus. Nggak bisa makan, nggak ada sambel, nggak ada cabe. Kakak nggak bawa itu? Bawa, karena kan alumni yang sudah berangkat kan pasti bilang ngasih info nih, jangan bawa ini, bawa mie pokoknya katanya. Iya juga. Terus kakak nggak bawa? Bawa. Cuman kan stok habis kan, nggak mungkin 3 bulan kan. Soalnya berhenti di sana juga belanja nggak banyak kan. Iya. Oke, I see. Karena kalau di Singapura nggak gitu memorable karena udah biasa. Kan, dekat dari Batam juga biasa aja. Thailand juga biasa aja sebenarnya, nggak terlalu memorable. Ya itulah Vietnam, Thailand, Vietnam, Jepang, sama Filipina. Oke. Yang tidak kalau yang itu kan menyenangkan semua, kakak bilang selama 3 bulan berangkat. Yang tidak menyenangkannya ada nggak? Yang tidak menyenangkan dan enggak lah, aku nggak mau lagi deh. I mean, aku cukup tahu dengan tipikal, let's say, people ya, mungkin karakter orangnya. Wah, ini kayaknya ini membentuk karakter aku akan lebih disiplin atau gimana gitu, yang membuat kakak ngerasa klik banget. Sebenarnya kalau yang tidak menyenangkan nggak ada, Kak. Wow. Semuanya enak, seru gitu. Cuman ada yang biasa aja gitu. Kayak Singapura karena mungkin udah terbiasa di Singapura jadi kayaknya nggak amazed gitu. Thailand juga karena udah biasa ke Thailand jadi nggak amazed. I see. Jadi semua rata-rata itu hampir 80% bisa dibilang itu menyenangkan dengan program ini. Selain dari gratisnya, menambah wawasannya, menambah saudaranya, kakak bisa kenal ASEAN 11 negara. Jadi aku kalau misalnya ke 11 negara sekarang tinggal telepon aja. Ke Brunei, ke mana-mana. Tapi sayangnya pandemi ya, Kak. Kita belum bisa pergi ya. Oke. Soalnya mereka udah sebagian yang teman-teman yang dari luar negeri malah udah ke Batam gitu loh, dan aku belum sempat visit. Jadi kalau mereka visit ke sini, kakak juga ajak mereka ini dong. Kakak juga ajak mereka ke rumah. Iya. Oh, jadi tinggal di rumah kakak juga. Oh, I see. Aku ajak jalan juga. Jadi kebalikan pada nge-host gitu ya. Iya. Karena kan mereka udah pernah nge-host. Jadi nggak mungkin kan aku nggak nge-host balik gitu. Iya, betul. Iya, bos aku lagi lewat. Iya. Break dulu ya sebentar, guys. Mudah-mudahan dia nggak lewat. Oke, guys, kita kembali. Persiapan kakak sebelum berangkat selain dari dibekali dari ilmu pengetahuan, knowledge, keterampilan, apalagi yang kakak siapkan
sebelum kakak berangkat waktu itu? Banyak, mental sih lebih terutama. Kenapa mental. Kak? Karena training yang di Jakarta itu benar-benar training militer Kak. Training militer kita di training itu di dengan Seskual. TNI langsung? Enggak sih, sama alumni, cuman kita dapat bantuan dari Seskual, sekolah apa ya kepanjangannya ya? Apa? Angkatan Laut lah pokoknya. Oh, Angkatan Laut Indonesia lah pokoknya. Jadi makannya ya seala kadarnya, cuman nasi, ikan, sayur, atau kan nasi ayam. Selama sayur. Training? Iya. Mungkin dibekali kayak gitu biar nanti dan bangun itu subuh Kak, tidur itu jam 1, bener-bener yang kayak gitu setiap hari. Kayak gitu, bener-bener kita dibantai habis. Tapi gini, ada maksud di balik itu gitu loh. Biar kenapa kita disiplin, kita cepat. Jadi istilahnya di Indonesia itu tidak boleh ada satu, kan kita rame nih. 34 kita tuh, orang ya? Yes. Enggak, 24. Oke. 32, sorry. 32. Jadi kalau kita berangkat sebagai kontingen, tidak boleh ada satu orang yang ketinggalan. Jadi kita harus jalannya tuh bareng biar nggak jatuh. Kalau mau jatuh sekalian semua. Jadi bener-bener militer. Kalau misalnya ada yang telat nih, kita yang push up, bukan dia. Hah? Iya. Jadi bener-bener otomatis dong teman yang telat ini harus rasa tanggung jawab. Bener-bener kita di training, sesama. betul. Kita di training secara militer banget. Jadi I see. Kita pun berangkat harus bener-bener cepak kayak militer. Pakai peci, ada Garuda, terus pakai jas. Wow, gila sih. Dikit-dikit push up, salah dikit push up, gitu-gitu. Berarti kakak waktu itu six pack lah ya? Enggak sih. Oke, ada tips nggak buat yang mau ikutan program ini, Kak? Oke, jadi program ini kan setiap tahun ada ya? Iya. Mungkin kalian udah bisa pantengin nanti di awal-awal tahun, di Januari atau Februari. Ya. Karena mereka biasanya sudah mulai gencar untuk promoin programnya. Nah, nanti tipsnya adalah just be yourself. Oke. Kenapa? Karena alumni nanti kan yang bakal seleksi itu alumni sebenarnya. Nanti alumni yang akan lihat kira-kira nih kamu cocoknya di mana gitu loh. Kamu cocoknya ke program yang ke Kanada, Australia. Ya. I see. Gitu, atau ke Jepang. Iya, betul. Setiap program tuh kriterianya beda-beda. Dan intinya you have to be yourself, jangan fake gitu. Kenapa? Alumni akan tahu mana yang fake, mana yang enggak gitu. Jadi pas diwawancara bilang apa adanya aja, nggak usah bilang kita tuh bisa ini, bisa itu. Pas nanti di hari H nggak bisa. Kenapa? Gitu. Karena pas seleksi itu kalau kalian sudah gelasnya penuh, nih contoh kalian adalah gelas. Orang yang pintar lah istilahnya. Orang yang pintar, airnya udah penuh. Sebisa mungkin kalau ketika ikut seleksi itu kosongkan gelas kalian. Kenapa? Karena kalau udah penuh susah dimasukin. Susah dikasih knowledge. Betul. Walaupun kalian udah pernah ke Jepang, kemana? Ke Amerika, bla bla bla. Let's say dia udah pernah naik kapal pesiar lah, udah tahu pengalaman ABCDE lah gitu loh maksudnya. Iya gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya udah pernah ikut program Kemenpora udah nggak bisa sekali lagi aja. Sekali. Nah, yang pasti kalian harus berwawasan luas, bisa bahasa Inggris yang pastinya. Minimal daily conversation lah. Daily conversation bisa in English. Iya gitu. Grammar nggak mesti perfect gitu loh. Kenapa? Karena kan juga itu bukan mother tongue ya. Mother tongue kita. Jadi banyak juga kok negara-negara lain yang kayak Jepang, Myanmar itu paling nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Palingan cuma 1-2 orang aja. Pokoknya bahasa Inggris yang biasa-biasa lah biasa, ya. Oke. Wow. Itu terus sama kalian kalau misalnya ini aku kasih tips ya, kalau misalnya ditanya sama alumni nanti kamu bisa nari nggak? Padahal kamu nggak bisa nari nih. Yes. Jangan bilang nggak bisa, bilang aja saya nggak bisa Kak, tapi saya mau coba. Itu tipsnya. Kenapa? Karena kita mencari orang yang mau belajar dan mencoba, bukan orang yang nggak bisa terus dia nggak mau gitu loh. Atau yang terlalu show off juga jangan gitu. Jadi kita di sini mencari kandidat orang yang mau belajar dan mau diajak kerjasama. Betul. Bukan orang yang udah pinter dan mau individual. Di sini nggak bisa. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kenapa? Karena kita berangkat sebagai utusan Indonesia, 32 perwakilan negara. Karena program Jepang ini agak beda dengan program yang lain. Nah ini bayangin aja sih, sorry Kak.
Ya Miss Universe 1 orang Kak, ini 32 orang, gimana menyatukan isi kepalanya? 11 negara lagi, kita harus bawa nama baik negara di depan mereka. Di depan mereka. Jangan sampai ada miss, jangan sampai ada yang salah, jangan sampai mereka mentertawakan kita. Wow. Kita turun kapal aja tuh udah trainingnya loh. Jadi duduk nanti kita aja udah ada kayak gini. Iya, duduk itu kita nggak boleh gini. Harus gini, duduk siap. Duduk siap. Kakinya nggak boleh dilipat. Nggak boleh. Kita nggak boleh. Ketika kita pakai seragam kenegaraan, itu kan ada peci pakai Garuda, terus pakai jas, ada bendera sama Garuda juga. Kan. Itu kita nggak boleh. Itu intinya gini, itu sakral. Kita ke toilet aja nggak boleh loh pakai baju. Pakai itu? Nggak boleh. Wow, jadi harus dilepas dulu. Oh, I see. Jasnya dilepas, peci dilepas. Begitu kecintaan kita dengan negara sendiri ya, merespek karena negara kita sendiri. Betul, karena nanti yang malu itu bukan kita, negara loh. Karena dan kita ini negara. Gitu. Kita turun kapal aja kita flag hoisting flag gitu ya. Iya, jadi kita cheers. Yang bener-bener yang orang tuh nanti wah keren gitu. Jadi setiap step-stepnya itu ada diajarin kok. Oke, jadi nggak perlu takut lah ya. Yang penting pas wawancara siap mental aja. Siap mental, willing to learn, mau mencoba dan mau belajar dan juga kerjasama. Gitu. Kalau misalnya kita udah pinter ya dikosongin dulu. Gitu. Wawasannya harus luas. Betul. Gitu ya, Kak, ya. Oke Kak, ternyata cukup singkat obrolan kita dari tag video pertama dengan tag video kedua lebih singkat, padat dan jelas ya. Mungkin waktu itu karena sambil ini kan, gini kan, aku lupa namanya. Iya. Jadi gitu deh. Oke, nanti aku screenshot nama programnya di Instagram ada. Nanti kamu bisa ikutan program ini tahun depan. Insya Allah. Pandemi ini program ini nggak habis tahun ini. Iya tahun ini ya karena pandemi ya. Jadi pandemi habis, mudah-mudahan tahun depan udah bisa dilaksanakan dan kamu belajar untuk udah prepare lah dari sekarang. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Valdo udah join. Sama-sama. Panas bajunya udah berkeringat. Iya, aku juga keringetan. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment video ini buat kamu yang pengen kasih komen tentang perjalanan Kak Valdo 3 bulan free ke Jepang. Iya, kalau ada yang mau nanya-nanya boleh nanti langsung di IG-nya Kak Vicky, nanti biar Kak Vicky nanya ke aku. Oke, baik, nanti aku bantu balas ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya. Yes, kalau mau nanya nomor handphone dia nanti aku screenshot di Instagramnya. Jangan, IG-nya aja. Iya, IG-nya dia aku masukin ke Instagram aku. Oke, thank you ya Kak. Iya. Sampai ketemu guys. Bye.